Oke, baik. Tadi saya sudah menyampaikan ya ada dua hal, ya ada substantive verb dan pronoun. Namun nanti kita coba lihat eh, penerapannya dari masing-masing submateri itu. Nanti ada verb, kita coba lihat struktur yang berkaitan dengan apa substantive verb. Lalu pronoun, kata ganti, dan kita tidak spesifik membahas apa semua jenis kata ganti. Kita hanya mengambil satu bagian saja, dan di buku yang sudah saya sampaikan di Google Classroom itu sebenarnya banyak sekali, tapi kita hanya mengambil satu bagian. Nah, lalu kita masuk pada penerapan kata ganti, ya seperti biasa seperti minggu lalu di struktur yang lain. Ya, istilah ini ya ini digunakan banyak hal, ya tidak hanya berkaitan dengan materi ini ya. Ada ini kan substantive verb ini intinya merupakan penekanan ya, tapi juga diartikan yang lain ya. Ada yang lain ya seperti pengandaian juga ya, tapi kita intinya fokus pada ini. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan istilah arti kata dari substantive verb itu sendiri, namun kita coba lihat praktek-praktek atau implementasi dari penggunaan kata kerja ini. Nah, ini saya hanya menyampaikan atau menuliskan 11 saja. Nah, silakan nanti coba dilihat di buku itu ada apa penulisan strukturnya ya ini ya. Dalam strukturnya ini penulisannya dimulai dari subjek, lalu substantive verb ini semuanya ini, lalu diikuti dengan that, lalu yang subjek utama ada di depan. Berikutnya ini subjek dalam klausa ya ini ya, lalu diikuti dengan verb base. Kalau kita mainkan bentuk negasinya, ya negasi dalam klausa ya ini ya, kita cukup tuliskan not saja. Jadi bukan negatif main verbnya, tapi yang negasi yang di belakangnya. Oke, hati-hati ya, yang saya maksud nih ya. Lalu yang substantive verb sendiri itu diperbolehkan ya kita gunakan dalam bentuk present tense atau past tense ataupun future tense. Ya. Tapi belakang tidak berdampak. Tetap ini yang belakang ini ya, kata kerja yang belakang ini tidak berdampak pada tense yang depan. Ini diikuti dengan verb base ataupun tetap verb base saja ya, tidak ada. Contoh di sini ya, I recommend that he study more English before taking TOEFL. Recommend ini bagian dari substantive verb yang artinya memberikan rekomendasi. Oh ya, maaf ini kalau belum saya coba terjemahkan ya, S itu minta ya atau menanyakan sebenarnya, tapi lebih cenderung pada meminta. Demand juga sama meminta ya. Desire berkeinginan, insist bersikeras, prefer memilih ya atau mengutamakan, propose ya apa namanya, propose itu istilahnya semacam sama ya seperti menawarkan juga ya. Recommend memberikan rekomendasi, request meminta ya hampir mirip dengan demand tapi lebih derajat penekanannya lebih besar yang demand ya. Request meminta, require memerlukan, suggest memberikan saran ya atau menyarankan ya, urge itu berkeinginan. Maaf ini ada yang chat mungkin ini, oh ya silakan. Lalu sekali lagi kembali ke mana, ke contoh ya. I recommend that he study more English before, dan ini dalam bentuk simple present ya ini ya, lalu diikuti dengan that he study. Nah ini contoh yang saya study ini tidak dibuat tidak dituliskan dalam bentuk yang lain, cukup dengan bahasa Indonesia ya. Kalau kita tuliskan tambahkan should itu mungkin lebih lebih masuk akal ya. I recommend, saya memberikan rekomendasi bahwa dia sebaiknya belajar ya, ataupun he has to study ya, ataupun yang lain penggunaan penggunaan modal verb yang lain ya, atau auxiliary verb yang lain. Nah ini
tidak dituliskan ya. Karena apa? Karena sebenarnya makna tadi ya should atau must ya harus atau yang lainnya itu sudah masuk pada substantive verb ini. Jadi tidak perlu dituliskan itu lagi. Jadi oleh karena itu ini hanya dituliskan verb base. Ya apapun bentuknya tadi. Ya kalau kita tambahkan auxiliary verb-nya tadi. Oke, lalu ini saya berikan contoh untuk ya bentuk subjunctive verb yang simple past. Ya, the doctor suggested that she not smoke. Suggested ini kita tuliskan bentuk past tense-nya ya, tidak masalah itu, tapi belakang pun juga tidak perlu dirubah ke past tense. Ya, kalau kita ingin tuliskan bentuk negasinya, ya ini yang belakang ya khususnya yang klausa belakang ini not smoke. Walaupun ini adalah subjek tunggal ya, ini juga sama ya subjek tunggal. Oke, berikutnya the university requires that check at least once a semester. Universitas ya memerlukan atau apa namanya sebenarnya bukan memerlukan ya kalau dalam hal ini ya sebenarnya juga artinya bisa menyuruh ya require that every student ya setiap mahasiswa setiap siswanya apa namanya ini nanti kita bahas mengenai ini have ini karena have nanti merupakan bentuk kausatif di sesi berikutnya ya have menyuruh ya his or her final grade ya nilai artinya universitas meminta siswanya untuk ngecek intinya itu. Nah, ini menggunakan have sekali lagi karena ini adalah bentuk verb base ya, bukan karena ini adalah jamak. Kita sudah tahu bahwa ini adalah bukan jamak tapi tunggal every student. Hati-hati di sini. Oke, itu ya sekilas terkait dengan subjunctive verb. Saya coba berikan apa namanya referensinya ya karena memang tidak wajar, tidak lazim kita apa namanya ini ya menggunakan struktur seperti itu. Oke. Oke, ini, maaf ini ya. Ini ya contohnya yang ada di buku Open Handbook itu ya request, demand atau recommendation intinya. Ini ada beberapa kata yang belum saya masukkan yaitu ada move ya kan tidak harus ini ada memang ada sinonimnya. Ada mana lagi ya? Tidak salah move dan comment. Nah, comment ini belum saya masukkan. Ini saya tambahkan yang lain dari referensi yang lain juga. Nah, ini sebagai contoh di referensi buku itu ya the dean suggested past tense ya, past tense that the students be allowed to vote. Nah, allowed di sini dan ada be ini merupakan pasif ya, pasif ya. The dean itu bisa diartikan dalam ini ya, dalam apa suatu institusi pendidikan ya. Ini dalam hal ini dekan ya, suggested menyarankan pada masa lampau bahwa murid-muridnya atau mahasiswa-mahasiswanya diperkenankan diperkenankan berarti pasif diperkenankan untuk memilih atau voting. Ya, intinya itu dan di sini menggunakan apa namanya bentuk verb base. Sama seperti halnya ini ya, contoh berikutnya, he insisted that she submit the report. Bentuk kedua, ya, dan diikuti dengan ini hanya bentuk pertama, tidak ada tambahan yang lain, tidak ada tambahan lebih lazim ya. Hati-hati dalam ini sudah saya keluarkan di pretest, ya kemungkinan besar juga akan saya keluarkan lagi, ya. Dan satu kalimat itu bisa kita masukkan beberapa materi ya submateri tidak hanya materi tentang terkait ini tapi terkait dengan yang lain ya ini sebagai contoh kan ini kita masukkan bentuk tense ya verb tense-nya past tense. Oke dan seterusnya ini nanti silakan
masukkan semuanya ini sebenarnya. Ini ada di halaman 422 berarti ya. Ini kan halaman berikutnya ini 423. Berarti ini ada di halaman 422. Silakan dicoba di. Oke, untuk berikutnya ini sekedar refreshing aja apa? Pemanasan aja ya ini ya. Ini ada beberapa kalimat ya, pertanyaan. Silakan mencoba untuk mengerjakan ya. Ini tidak sudah kita berikan materinya, tidak harusnya sudah bisa mengerjakan semuanya ini. Oke, kita berikan waktu ya ini 7.36 tempat saya. Nanti kita kembali lagi 7.41 ya. Ya, silakan coba di apa kerjakan, nanti kita coba bahas ya, atau nanti teman-teman bisa menyampaikan pengalamannya.
Oke, ini sudah 5 menit kira-kira. Contoh dari atau latihan dari penggunaan substantive verb ini. Silakan yang nomor 1, ini tidak ada nomornya. Yang paling atas di sini silakan kalau ada yang ingin mencoba sharing pengalamannya. Ada? Kira-kira? Ini sih Pak. Mbak Siti Fatimatul, ini sudah. Izin bertanya, itu cara pengerjaannya itu menganalisis atau gimana Pak? Ya, ini dianalisa apakah ini sudah benar atau belum. Oh ya, izin menjawab yang pertama saja Pak. Oke, silakan Mbak Siti ya, kalau nggak salah sini. Apakah yang pertama sudah benar atau belum? Maaf Pak, tadi putus-putus. Iya, itu yang pertama tadi sudah benar Pak, soalnya itu kan ada subjek, lalu diikuti subjunctive verb, lalu ditambah that, lalu subjek lagi, kemudian ditambah verb base. Jadi sudah benar menurut saya dari rumusnya yang tadi. Oke, makasih Mbak Siti ya, sudah disampaikan cukup jelas ya ini ya. Mungkin ada yang lain yang berbeda, apakah perlu ditambahkan sesuatu atau ada perubahan-perubahan dalam penulisan kalimat yang pertama ini? Yang berbeda, mungkin yang lain? Nggak ada ya, kalau nggak ada saya pikir memang yang disampaikan oleh Mbak Siti Fatimatul ini sudah benar ya, dari substantive verb, dan ini dibuat past tense dan itu diperbolehkan ya, lalu diikuti dengan that, she, receive, she must atau she should atau dan yang lain-lain ya, modal verb yang lain cukup dituliskan verb saja. Oke, lalu berikutnya ada yang kedua, she demands that they submit their reports by Wednesday. Sudah benar tulisannya, yang digarisbawahi saja. Ada? Oke, saya pikir ini juga, saya yakin semuanya juga benar ya ini ya. Semua teman-teman semuanya ini demands ya, memakai s, berarti apa ini artinya? Ini adalah present tense ya, present tense ya, dan diikuti dengan that, they submit ya, ini submit juga menggunakan verb base, jadi tidak ada masalah di sini ya, tidak perlu ada perubahan. Lalu yang berikutnya mungkin ada, she demanded that they submit their reports by Wednesday, sama dua-duanya dengan yang atas tapi beda di ininya saja, verb yang pertama. Teman-teman yang mau mencoba memberikan analisanya. Isinya sama dengan yang kedua ya, ini menggunakan pas juga ya, menggunakan itu ya, apapun bentuk penggunaan verb yang ada di klausa berikutnya ini. Lalu keempat, the doctor suggests that she takes the medicine. Mungkin ada yang ingin coba partisipasi, silakan. Yang keempat. Boleh saya Pak, tapi mohon maaf saya izin off cam karena jaringannya kurang memadai. Ya, silakan Mbak Enda ya ini ya. Iya. Kalau menurut saya Pak, yang the doctor suggest itu pakainya suggested, karena kan menurut saya itu dia lampau, terus that she text-nya tuh diganti tag, karena
kan verb base harusnya verb 1 gitu. Udah gitu aja, Pak. Oke, suggested ya, lalu Iya. diganti dengan yang satunya diganti dengan take tanpa s ya. Iya. Oke, itu dari Mbak Indah. Ada yang lain mungkin yang beda? Ada, silakan yang nomor 4 masih. Kalau tidak ada mungkin sudah sepakat ya semuanya. Ini yang nomor 4 ini suggested ya, berarti past tense. The doctor suggested that she takes tanpa s ya, maaf, she take ya tanpa s the medicine. Oke, itu sudah benar ya. Menurut spesifik aturan ya, konsep itu secara mendetail ya, tapi pada intinya tidak perlu ditambahkan auxiliary verb. Ada yang mungkin dari teman-teman sekalian yang berpikiran suggest pakai s ya, lalu ini pakai take, itu juga sama ya, boleh dibuat tense yang lain ya, present ini kan past tense ya, lalu di masalah ya, ini past tense masa lampau, ini masa present itu berarti sekarang, tapi ini dilakukan berulang-ulang ya. Walaupun itu termasuk berulang-ulang, dilakukan dari masa lampau, sekarang, dan masa depan, ini termasuk kategori present tense ya. Ini kita sudah bahas itu di awal. Suggest ya, dan berarti dia menyarankannya berkali-kali. Tapi tidak tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan ya, tapi intinya dia melakukan berkali-kali. Menyarankan berkali-kali bahwa si perempuan ini ya perlu mengambil atau perlu mengkonsumsi obat. Intinya itu ya, kita nggak perlu atau mengambil ya, kalau kita terjemahkan ke bahasa India, kita nggak perlu terjemahkan ke kata per kata, tapi pada intinya si perempuan ini perlu obat. Oke, makasih Mbak. Lalu yang terakhir ada as the project leader. Silakan kalau ada. Di slide, bukan di slide ya, di di screenshot ya, ada. Seperti tadi ya, the dean suggested that the students be allowed to vote. Nah, ini dalam bentuk, jadi kita tidak menggunakan is, maaf, bukan is. The dean suggested that the students are allowed atau were allowed ya, pakai a, atau bentuk jamak yang lain ya. Cukup kita hanya menulis, tidak mudah untuk diterjemahkan ya ini ya. Biasanya akan menggunakan was ya, kemungkinan besar akan menggunakan was. They proposed that he was appointed. Intinya itu ya, bisa menyarankan, propose kan macam-macam sebenarnya, tidak hanya satu arti ya, bisa ini sinonim dengan recommend atau mereka menawarkan dia laki-laki dipilih ya, berarti pasif, bisa ini sebenarnya bisa macam-macam sini, tapi yang benar hanya yang kita gunakan verb base saja. Appointed, dipilih menjadi project leader, pimpinan project. Oke, C ya ini. Nah, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan subjunctive verb. Ini merupakan hal yang tidak lazim yang kita temukan
untuk struktur bahasa Inggris secara umum sebenarnya. Ada yang tanyakan kira-kira? Izin bertanya, Pak. Sisam, ya silakan. Tadi yang didaktar conjunctive verb-nya itu boleh biasa atau enggak? Misal yang hanya suggest gitu, enggak pakai suggested atau suggest as gitu. Oke, makasih Mas Hisam. Nah, ini memang tadi secara umum ya sebenarnya soal-soal ini kalau kita berikan soal itu biasanya merujuk pada submateri ya, submateri yang kita bahas baru saja. Ya, ini berkaitan substantive verb. Tapi ini sebenarnya yang khusus untuk yang nomor 4 ini ya, ini berkaitan dengan tidak hanya satu materi, tidak hanya materi substantive verb, tapi terkait dengan verb agreement. Ya, ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi di materi berikutnya. Verb agreement tuh artinya atau subject agreement, saya lupa yang subject agreement atau verb agreement ya. Subject itu mengikuti verb itu mengikuti subjeknya ya. Jadi kalau suggest itu kan bentuk kata kerja, kalau sedangkan ini adalah dokter ya. Dokter itu merupakan tunggal, maka kita tidak bisa menggunakan suggest saja tanpa ada tambahan apa-apa di sini karena itu hanya berlaku untuk yang jamak. Ya, ini kalau jamak kan verb agreement tadi ya itu bukan ranahnya submateri, tapi submateri baru saja ini ya, tapi itu merupakan di submateri yang lain. Nah, oleh karena itu tadi sudah juga saya sampaikan bahwa satu kalimat ini ya satu kalimat kalau kita coba buat soal ya, satu kalimat itu bisa kita masukkan berbagai macam submateri bahasa Inggris. Kita bisa mulai masukkan sekali. Jadi oleh karena itu yang minggu lalu mengapa saya hanya bisa mewakili submateri yang lain. Nah, untuk kali ini spesifik yang nomor 4 saja ini tidak ini tunggal. Itu aja yang Oke, terima kasih Mas Isam kan ini untuk memperjelas penggunaan kata kerja. Pak, mohon maaf izin bertanya. Mbak Masih kurang paham dengan contoh yang terakhir. Jadi saya itu jawabnya yang E. Wes karena saya berpikir kalau day purpose itu kan verb 2, jadi yang dijelaskan ulang karena saya masih belum bisa memahami. Terima kasih, Pak. Baik. Pertama-tama dalam hal menganalisa bahasa Inggris itu subjek utama dan kita harus mengidentifikasi subjek utama dan predikat utama. Intinya itu kita sudah tangkap ya itu ya. Subjek utama ada di sini they propose ya saja. Predikat utama. Nah, berikutnya ini ada subjek lagi tapi ini adalah klausa. Ini klausa itu kan dalam satu kalimat penuh ya ini ya. Ada kalimat tapi di dalam kalimat. Nah, dalam menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu hati-hati seperti tadi ya tidak wajar atau tidak lazim kalau kita coba terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Artinya lebih lazim kalau kita pakai was ya. Mereka menawarkan dia ditunjuk karena memang kalau kita buat terpisah ya terpisah ke dalam bahasa Indonesia dipisahkan ya ini memang seperti ini. Benar ya, project leader. Ini wajar kalau kita coba terjemahkan ke bahasa Indonesia, dia ditunjuk. Ya, itu tidak masalah itu. Memang harus pakai was ya ini ya atau is ya. Apapun to be-nya itu ya atau will juga nggak masalah ya. He will be appointed as project leader. Dia akan dipilih. Ya, itu nggak masalah. Ya, yang ada di tidak hanya sekedar subjek utama, predikat utama, tapi juga ada aturan-aturan special case sebenarnya, sama seperti minggu lalu ada special case ya, atau mungkin nanti ya,
Special case itu ada suatu aturan-aturan yang tidak lazim ketika kita coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu aja sebenarnya. Ya, oleh karena itu memang saya berikan ini karena dan ini belum mengenal. Ya, saya hanya menyampaikan belum mengenal karena belum dikenalkan di sekolah menengah. Saya pikir ini belum dikenalkan secara umum. Saya pun juga waktu sekolah menengah tidak mengenal, tidak pernah ketemu seperti ini. Jadi ketika mengerjakan seperti mendapatkan soal seperti ini ya belum benar ini jawabannya. Tapi kita hanya mengenalkan artinya apa? Sebenarnya prinsip utamanya ya mengapa itu ada aturan-aturan yang perlu diketahui, sebenarnya cuma itu aja. Oleh karena itu memang ini harus pakai be ya. Karena ini yang menjadi verb base dari semuanya. Verb base dari apa? Verb base dari perlu diketahui. Jadi semuanya ini adalah be semuanya. Oleh karena itu dari awal kan juga sudah saya sampaikan mengenai bentuk past tense, verb base, lalu ada past tense, lalu ada past participle. Nah itu salah satunya adalah ini be. Gimana Mbak Chandra? Mungkin sekali lagi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia nggak ini nggak lazim. Tapi sekali lagi dalam menerjemahkan ke bahasa Indonesia yang kalau kita ingin mencoba menerjemahkan itu kita ambil kalimat penuh lalu kita coba ke translate ke bahasa Indonesia. Baik Pak, sama mau tanya satu lagi. Ya. Jadi untuk yang subjunctive verbs itu beberapa, jadi kan yang subjunctive verbs itu kan bisa present, bisa past tense, berarti dalam satu bentuk itu tuh bisa jadi beberapa gitu Pak? Iya, bisa. Ya terserah ya, mau dibuat I recommend, ini juga benar ya. Terserah si penulisnya sendiri mau apa yang diinginkan. Ya, I recommend berarti dia memberikan rekomendasi masa lampau gitu. Ini nggak masalah ya kalau kita coba buat ini. Tidak yang subjunctive verb ini dibuat berbagai macam tense nggak masalah. Yang belakang harus tetap verb base apapun bentuk tense dari subjunctive verb. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Chandra ini untuk memperjelas penggunaan ini ya. Tidak hanya ini saja sebenarnya, tapi juga submateri yang lain ya berkaitan dengan menerjemahkan. Karena kita sering menerjemahkan ke bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kata per kata ataupun kebalikannya Indonesia ke Inggris. Nah, itu kata per kata. Ya, sekali lagi kata per kata. Nah, itu tidak mungkin lebih baik itu kita coba baca secara keseluruhan. Karena ada kata-kata yang tidak bisa ada terjemahannya ya seperti the ya ini kelas ini atau kelas lainnya ya saya lupa the itu terjemahan bahasa Indonesianya apa ya the itu dan tidak mudah untuk juga ini. Oke berikutnya ini hanya pengandaian ya ini termasuk kita coba gunakan past tense ya untuk pengandaian saat ini sama seperti conditional sentence sebenarnya tapi ini hanya wish ya I wish that my mother were still alive ini present lalu they wish that the accident had never happened ini hanya penggunaan past participle untuk pengandaian masa lampau. Oke, saya pikir yang ini tidak sulit ini sama prinsipnya dengan yang minggu lalu ya atau 2 minggu lalu ya atau sesi berikutnya ini hanya penggunaan berkaitan dengan penggunaan were ya. Were ini hati-hati ini. Ya, tapi dalam hal pengandaian kita gunakan were. Oke. Berikutnya pronoun kata ganti. Ini kata ganti banyak sekali jenisnya. Saya hanya mengambil jenis yang ini aja subjek pengganti subjek, pengganti objek, possessive tapi harus ditambahkan noun
my ya, I untuk subjek, objek untuk me untuk objeknya, my itu perlu ditambahkan kata benda ya, my book, my pencil, dan seterusnya ya. Nah, untuk possessive yang berdiri sendiri ya, my book boleh digantikan dengan mine saja. Possessive standalone ya, berdiri sendiri. Atau refleksif ya ini ya, myself ya, diri saya sendiri. Ya, ya Anda sendiri, ini himself ya, dia sendiri. Intinya tentang refleksif. Nah, intinya di sini ada beberapa hal penulisan ya, objek posesif yang khusus untuk yang he sama semuanya. Hati-hati di sini. Lalu untuk yang perempuan ini hanya 2 ya, objek posesif yang sama, tapi untuk yang posesif standalone ya berdiri sendiri itu hers pakai s ya. Her book ya menjadi his saja. Ya, hati-hati di situ. Ini possessive standalone pakai s ya, bukan berarti ini kaminya kami ya, ini ya we itu kami, bukan kepemilikan kami itu banyak ya, tapi artinya memang berdiri sendiri. Oke, sama halnya dengan ini their berubah jadi theirs, themselves. Hati-hati sini kalau jamak biasanya pakai v ya, kalau tunggal hanya menggunakan kata f saja, huruf f, maaf, bukan kata tapi huruf. Oke, ini saya pikir sudah untuk special case-nya ya, untuk khusus ada penggunaan pronoun yang berbeda dengan biasanya. Ini juga sudah saya keluarkan di pretest, tapi agak beda dikit ya. It was she who gave the book. Hati-hati di sini ada it ya, apapun yang linking formnya seperti be, seem, look, appear ya. Ini diikuti dengan subject pronoun. Ya, it was she ya. Bukan her, hati-hati ini bukan her karena biasa ini kita tuliskan her, lebih lazim kita dengarkan secara informal ya. Secara informal itu biasa kita gunakan her, tapi dalam hal ini kita gunakan subjek pronoun ya, karena di sini merupakan subjek pelengkap ya, subjek komplement ya, jadi menjelaskan melengkapi yang it-nya sendiri. It was she who gave the book. Ya, bukan her, hati-hati. Untuk kalau itu ragu-ragu ya si penulisnya lebih baik menggunakan yang lain, she was the one who gave the book. Nah, silakan bisa dilihat dari referensi bukunya itu ya, ini juga sudah saya cuplek ya ini ya. 437 ya, merubah sedikit saja. It was she who gave away, mau dibuat lebih less cars atau she gave away cars, ini juga boleh dibuat yang lebih less formal ya, bukan informal, tapi tahu ya bedanya informal dengan less formal ya. Kalau informal kan tidak formal, nah ini kurang formal, ini ada derajatnya ternyata formal itu. Jadi bukan ya tidak, tapi ini ada derajatnya. Oke, ini ya kira-kira. Lalu ada contoh yang lain ya, was that Oprah Winfrey? It was she, bukan it was her. Sekali lagi informal ya, dalam hal komunikasi penulisan atau komunikasi formal. Nah ini harus it was she. Ya sama halnya dengan yang pernah saya sampaikan ya, contoh-contoh yang lain ya. She can run faster than her. Nah, nanti kita coba lihat. Ya. Harusnya she can run faster than, kalau yang lainnya ya kata ganti laki-laki bukan him tapi she can run faster than he can. Nah, itu yang tidak lazim juga, tidak sering kita temui. Lalu ada juga yang lain, tidak hanya was tapi boleh ditambahkan
auxiliary atau modal verb ya, seperti could atau should, must ya. It could have been, intinya ada di dalamnya ada be-nya ya. Be bisa dalam bentuk was, is, were, are ya. Tapi dalam hal ini ya it could have been he ya, bukan him, karena sering sekali ini masih menggunakan bentuk informalnya. He who received the gift ya. Nah, kalau mana ya? Oke, mohon maaf kalau ini mungkin agak pusing ya. Saya buat pakai whom ya, pakai whom. Saya lupa di mana ya ini ya. Nah ini ya. Nah ini yang saya buat di mirip dengan yang di tes ya. It was she. Tapi bukan menggunakan who ya, tapi menggunakan whom. Whom you should have been seen, karena saya pikir ini teman-teman sudah sekali lagi mudahnya kalau setelah who ya, setelah who itu diikuti dengan kata kerja ya. Kalau whom pakai m itu diikuti dengan suatu kata ganti subjek ataupun intinya ada orang ya di sini ya. Itu pakai whom ya. Ini yang saya keluarkan di pretest ya. Ini bukan yang di buku yang satunya ya. Jadi yang di pretest saya pakai yang whom. Kalau dalam hal ini harus pakai who ya, karena diikuti dengan apa bentuk kata kerja di sini. Oke, hati-hati ya dalam kapan menggunakan who, kapan menggunakan whom. Ya, ini ada di buku Webster yang merah itu ya, halaman 36. 36 itu banyak sekali contoh-contohnya ya, penggunaan pronoun khususnya ya, karena untuk pronoun tidak kita bahas semuanya, saya hanya ambil sebagian saja. Oke, berikutnya ini ada contoh sampaikan yang tadi beberapa hal, silakan coba dikerjakan ya. Intinya ada kata-kata ganti di dalam kurung ya, kata ganti di dalam kurung, dalam satu kalimat ada banyak kata ganti. Silakan pun bisa juga dua-duanya yang benar ya. Silakan coba dilihat kata ganti itu. Oke, saya berikan waktu ya, ini 8:09 ya, kita coba bulatkan aja ya. Nanti kita coba kembali lagi 8:15. 8:15. Silakan nanti kita coba satu persatu 10 soal ini.
Oke, baik sudah jam 8.15, kira-kira sudah 5 menitan. Silakan bagi yang ingin mencoba share pengalaman menganalisa ini. Yang pertama, ada kira-kira? Atau masih ragu-ragu? Nggak
Tidak harus benar, tidak harus apa namanya. Ini ya, intinya cuma sharing aja analisanya. Nanti mungkin juga ada yang punya sudut pandang lain ya, sisi luas pandang yang berbeda ya dengan yang teman-teman yang lain. Silakan. Maaf Bapak, saya izin menjawab yang nomor 3. Apa boleh Bapak yang nomor 3 terlebih dahulu? Oh iya, nomor 3 silakan Mbak Azisti ya, kemarin juga sudah ya, ini volunteer ya Mbak Azisti ya. Silakan Mbak Azisti kalau nomor 3 dulu. Baik Bapak, my suitcase is smaller than theirs. Jawabannya Pak yang benar. Karena dia merupakan sebuah kepunyaan dari mereka gitu Pak. Kepunyaan yang apa? Posesif yang stand alone ya, posesif Iya yang Pak. stand alone yang tidak bisa apa namanya, maaf yang bisa berdiri sendiri ya. Iya. Ini ya, dan ini memang benar ya penggunaannya. Maaf kalau salah tulis nama lagi hurufnya. Pak, Baca silakan, tidak harus urut bagi yang Izin menjawab Pak, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena cuacanya lagi buruk. Betul yang nomor 2 ya. Oke, mohon maaf ini kalau agak lambat saya menulis Mbak Durotun ya, ya. Silakan nomor 2. Kalau menurut saya, it could have been he and I who wrote this letter. Yang belakang pakai M atau yang bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan ya. Berarti ini ya. Oke. Terima kasih Mbak. Maaf tadi Mbak Durotun ya? Iya, Pak. Ya, Durotun. Ya. Nanti saya coba sesuaikan dengan yang di absen sesi sebelumnya. Oke, tadi Mbak Durotun ya, nomor 2, it could have been he and I ya. Lalu ini tidak menggunakan M, who wrote this letter. Jadi ini teman-teman sudah bisa apa, menggunakan ini ya, menentukan penggunaan pronoun. Hati-hati karena mungkin ketika baru saja mendapatkan materi ini, nanti materi berikutnya ya mudah-mudahan tidak lupa dengan ini. Ya, hati-hati di penggunaan pronoun ini karena sering sekali lagi dari pertanyaan tadi sebelumnya ya Mbak siapa ya, saya lupa tadi, Mbak Chandra ya, atau saya lupa tadi yang kalau kita coba terjemahkan ke bahasa Indonesia, hati-hati ya itu ya. Itu. Oke, berikutnya mungkin ada lagi yang lain, silakan, tidak harus urut. Mohon maaf, Pak. Mas Mohon Farhan. izin menjawab. Maaf, izin. Saya dengar Mas Farhan tadi. Oke, Pak. Sebelumnya mohon maaf saya off cam, Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya izin menjawab yang nomor 9. Ya, 9. The books are theirs, Pak. Theirs ya. Ya, Oke. karena kepemilikan. Kepemilikan yang bisa berdiri sendiri. Di nama yang lain. Memang tadi apa namanya untuk menjawab ya. The books are theirs ya, ini benar ya karena sudah kita gunakan posesif yang bisa berdiri sendiri ya. Sama halnya dengan yang ini ya, nomor 3 ini, atau ada yang lain nggak ini? Oke, sementara itu dulu ya nomor 9. Oke, berikutnya sudah benar ini Mas Farhan. Jawab ya Pak. Oke, mohon maaf ini siapa ya? Ini saya tidak bisa. Maaf ini saya tidak bisa menampilkan siapa yang menjawab. Siapa Mbak?
jawab yang nomor 4, Ya, itu pakai yang herself. herself. Kan artinya kakakku melihatnya di gambar, jadi agak kurang. Melihatnya di gambar. Kalau yang pakai her saja. Oh yang iya, kalau yang pakai her. herself nanti itu artinya kakak saya melihat dirinya di gambar gitu. Dirinya sendiri ya di gambar. Oke, makasih Mbak Sabila. Ya, Terima kasih kembali Bapak. nomor 4 ya. Ada lain yang beda mungkin dari Mbak Sabila? Nomor 4 khususnya, yang nomor 4 dulu. Oke, ini ya my sister, adik, ini bisa adik, bisa kakak ya. Ini memang intinya saudara perempuan saya melihat. Nah, secara umum penggunaan dia atau dia sendiri ya. Secara umum kalau dalam kalimat ini memang kita gunakan herself ya. Kita gunakan herself. Intinya dia melihat dia sendiri di gambarnya itu atau di foto ataupun di apapun gambar itu. Nah, sebenarnya struktur itu boleh jadi ya kita melihat her ya, yang her ini bukan mereferensikan my sister ya, sekali lagi my sister saw her, yang her-nya ini tidak mengacu pada sisternya sendiri. Nah, karena ini dalam satu soal ini adalah hanya satu sekali, tidak ada kalimat lain yang mendahului atau tidak ada cerita-cerita, maka yang benar penulisannya ya hanya herself saja. Ya, kecuali kalau ini ada suatu kalimat yang lain ya, atau cerita-cerita sebelumnya yang her ini mengacu pada orang lain ya, her ini mengacu pada orang lain selain my sister, boleh my mother, boleh my friend yang juga perempuan ya, kalau sama-sama perempuan. Nah, ini memang nanti kita ke submateri berikutnya, yaitu tentang referensi ya, bagaimana penulisan referensi yang lebih baik itu. Nah, ini memang kalau dalam hal kalimat ini saja yang benar itu kita gunakan herself ya, pronoun untuk yang stand alone, pronoun yang refleksif itu. Oke, makasih Mbak Sabila. Ya, Mbak Sabila ya. Oke, berikutnya yang lain. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Mbak Izin Siti menjawab. Fatimatul, Izin menjawab. Mbak Siti Fatimatul bertanya atau mau menjawab? Izin menjawab yang nomor 5. Oh, mungkin di ya Mbak Lufi. Izin menjawab nomor 8, Pak. Oke, nomor 8. Nanti kalau nggak ada yang jawab nomor 5, nanti Mbak Siti lagi. Ya. Nomor 8. I like his attitude more than I like hers. Hers-nya itu mengacu pada her attitude. Oh ya, maaf ya, ini ada yang salah ya. More than ya. More than I like. More than I like hers. Pakai S ya. Ya. His karena kepunyaan. Dia punya attitudes-nya gitu loh. Oke, makasih Mbak Lutfi ya. Nomor berapa tadi? Nomor 8. Oke, I like his attitude. Karena ini ada suatu kata berikutnya ya, merupakan kata benda sebenarnya ini ya. Kata benda attitude itu. Nanti kita mungkin ini sebenarnya mau saya jadikan pertanyaan. Ya, mungkin sudah dipikirkan ya nanti bedanya kata benda dengan kata sifat atau dengan kata yang lain itu bedanya apa secara praktis. Nanti kita coba tanyakan atau mungkin silakan teman-teman sudah memikirkan dulu itu. Ya, nanti kita kembali ke sesi berikutnya minggu depan atau 2 minggu lagi terkait dengan kata sifat dengan kata benda. His attitude ya, karena ini ada kata benda maka ini perlu ditambahkan posesif ya, posesif yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Sekali lagi ada kata benda di situ ya, posesif noun, berarti ini his ya.
his attitude. More than, maaf tadi ada yang salah ya. More than I like hers, ya ini menggunakan possessive juga, tapi tidak. Tadi sudah dijelaskan. Ini hers pakai s ya, karena tidak bisa berdiri sendiri. Maaf, karena ini bisa berdiri sendiri. Ya, kalau tidak bisa berdiri sendiri, ini lengkapnya her attitude berubah jadi hers. Oke, makasih Mbak Lutfi ya. Oke, tadi kembali lagi Mbak Siti tadi. Gimana Pak? Maaf Pak, putus-putus tadi. Oh ya, silakan Mbak Siti Fatimatul yang nomor 5. Oh ya, itu kalau menurut saya pakainya them sama us, karena kalau each of them itu kan berartinya masing-masing dari mereka. Terus bisa juga pakai yang each of us atau masing-masing dari kita. Ya. Tapi yang pasti pakainya itu has, karena each of them atau each of us itu singular. Jadi pakainya has. Oke, pakai has ya. Saya mungkin kalau tidak salah nangkap. Iya Pak, betul. Pakai has. Oke, maaf ini juga mungkin kalau tempat saya juga putus-putus. Awal saya menyampaikan yang di dalam kurung ini ya bisa jadi salah satu ternyata ini yang khusus nomor 5, each of them atau each of us itu benar ya, boleh pakai them, boleh pakai us ya, karena ini pengganti objek ya, ini ya them atau us ya, bukan yang satunya bukan subjek ya, tapi semuanya dua-duanya itu adalah objek, itu benar ya, yang artinya beda ya, masing-masing dari atau setiap dari mereka atau setiap dari kita ya, dan itu sudah disampaikan Mbak Siti itu tunggal ya, benar ya, sudah benar ini menggunakan has. Hati-hati atau as yang bisa jadi ini jamak ya, karena yang dipakai itu adalah yang each-nya itu, maka ini has. Oke. Masih Mbak. Oke, silakan. Jawab Pak. Izin menjawab. Saya dengar Mas Arief ya. Ya, tapi kalau salah nggak apa-apa ya Pak. Ya, silahkan Mas Arief Rizal. 10. Itu kan did you enjoy his playing the violin? Soalnya sedangkan his itu merujuk pada kepemilikan dari sebuah objek. Oke, terima kasih Mas Arief ya. Ini memang tidak mudah yang nomor 10 ya ini ya Mas Arief tadi, tapi sudah dijawab, ini benar ya. Nah, mungkin enggak tahu, saya lupa kelas yang lainnya. Ini merupakan objek, pengganti objek ya ini ya, Mas Arief tadi menyampaikan ini sama-sama objek sebenarnya, him juga objek, his ini kepemilikan tapi objeknya ada di sini ya, dua-duanya karena ini ada suatu sebenarnya termasuk oleh karena itu di sini ya ini merupakan noun ya, playing-nya ini sebenarnya ya, playing itu sebenarnya noun dan perlu ada kata ganti objek ini yang pronoun yang ya ini mungkin perlu atau tidak perlu saya tambahkan materi, karena kata kerja verb ing gerund kalau nggak salah ada kelas mahasiswa di dalam kelas yang menyampaikan ya, verb ing bisa diletakkan sebagai subjek ya, verb ing juga bisa dijadikan sebagai kata kerja dan yang lain-lain. Jadi verb ing itu bisa macam-macam ya. Swimming is my hobby. Nah, swimming menjadi subjek walaupun itu adalah bentuk suatu kata kerja, swimming itu ya. Oke, kalau dalam hal ini tidak mudah sebenarnya, ini merupakan kata benda tadi sudah disampaikan Mas Arief tadi, pengganti objek ya.
Oke, makasih Mas Arif. Ini lalu berikutnya, silakan. Saya, Pak, izin saya menjawab. Pak. Mbak Chandra Nur. Maaf, saya enggak, maaf sekali yang tidak bisa Eh, mau urutan ya ini tidak bisa. Ya. Saya tertulis di sini, saya hanya tertulis di sini saja. Dengarnya apa tertulis di sini Mbak Chandra di sini. Silakan Mbak Chandra lagi. Pak, izin menjawab nomor 7. Nomor 7. Ya. Iya, Pak. Sama. Chandra Nur ya. Mungkin kalau saya perlu tuliskan nama lengkapnya. Kalau di Indonesia ini memang kita tuliskan nama depan ya. Kalau di luar negeri yang dipanggil adalah nama akhir. Nah, akhirnya panggilannya ya Kankoro. Apa lafalkan Kankoro. Kan itu nggak benar. Ya, karena kalau itu kalau nama aslinya itu dari itu ya seperti itu, nggak bisa diganti yang menurut apa bahasa Inggris ya. Kuncoro ya Kuncoro, nggak bisa manggil namanya. Ya nomor 7 tadi, silakan. Menurut saya nomor 7 itu yang he itu jawabannya he, terus yang n itu she, karena keduanya itu merujuk pada subjek bukan Ya benar ya, ini he dan she ya tadi ya. I think able to pass the exam. Saya saya bahwa Anda, dia laki-laki dan dia perempuan akan bisa lulus ujian. Dan memang ini adalah subjek ya, pengganti subjek benar, dan tapi hati-hati pengganti subjek yang ada dalam klausa ini ya, yang ada di dalam klausa ini, dan itu subjeknya think ya, I think itu yang menjadi subjek dan predikat utama. Hati-hati sih, tapi ini sudah benar ya, ini subjek di dalam klausa. Oke, makasih Mbak Chandra. Berikutnya silakan. Ada yang lain? Ini masih ada nomor 6 saja. 6 nomor 1 sama 6. Ini memang kategori yang memang sulit, yang ini 1 dan 6. Kalau ada. Di antara semuanya ini apakah nomor 1 yang sebenarnya belum saya sampaikan materinya spesifik khusus terkait dengan penggunaan accept atau but ini ya. Accept atau but merupakan preposisi ya, dalam hal tertentu itu ada aturan-aturan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, accept untuk apa? Yang ya penggunaan accept pertama untuk apa? Penggunaan accept untuk kedua, macam-macam. Tapi dalam hal ini ya sekali lagi kita mulai dari mengidentifikasi subjek utamanya. Ya, subjek utama di sini kelihatan banyak sekali ya, everyone, lalu ada she atau her atau I, me, lalu berikutnya ini yang akan ini yang akan terdampak dalam hal penggunaan tunggal atau jamaknya ini. Nah, kalau dalam hal ini yang subjeknya hanya ada di sini, everyone saja. Ya, everyone itu yang menjadi subjek utama. Kita sudah tahu everyone itu tunggal. Ya, kalau tunggal berarti ini menjadi tunggal juga di sini, was ya, was, everyone was invited ya. Jadi ini hanya pelengkap, sebenarnya hampir mirip dengan mana ya, enggak ada yang sama. Everyone except ya titik-titik was invited. Nah, untuk khusus ini ya, ini setelah accept atau sebenarnya bukan sebagai subjek, ini yang memang agak beda aturannya. Biasanya kalau dituliskan di sini ya itu setara dengan yang awalnya. Nah, kalau dalam hal ini menggunakan objek. Saya lupa ini di bagian yang mana ya ini. Nanti silakan coba dicek lagi nih, saya lupa di Oke, saya lupa, maaf saya lupa persis, saya
sempat melihat di mana. Oke, nanti saya coba dilihat ya ini ya. Mohon maaf ini saya tidak sempat lupa apa namanya screenshot juga saya yang berkaitan dengan tadi. Ini coba. Oh, ini belum sempat. Oh ya ini. Nah ini everyone except ya ini halaman berapa ya ini? Ini halaman 42 berarti 41 ya. Silakan nanti coba dicek 41 berarti yang ada di buku Webster ya. Webster itu 41 bawah lagi. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Ya mungkin satu dari sekian saya ambil sebagai contoh apa namanya tugas ataupun ujian ya. 41 nah ini. 41. Oke, ini silakan nanti coba dilihat lagi contoh-contoh yang lain ya selain ini. Her and me ya itu pronoun ya khusus untuk accept atau yang but ya. Nanti ada yang lainnya penjelasannya ada di awal ya. Itu merupakan preposisi yang khusus untuk ini karena preposisi seperti accept atau but itu bisa digunakan untuk yang lain juga. Nah, ini sebagai contoh ini but ya. He invited everyone ya. But ya ini kebetulan karena ada di belakang ya berarti ini objek ya. Kalau dituliskan di depan itu yang mungkin tidak mudah ini. Ya. Oke, itu ya secara praktis ya itu kita tidak bahas secara detail tentang apa teorinya. Lalu berikutnya yang ini nomor 6 tadi nomor 6 juga termasuk kategori sulit. Neither ini maaf ini tidak belum kita berikan apa namanya materinya, tapi nanti di sesi berikutnya kita berikan contoh penggunaan neither. Dalam hal ini hanya berkaitan dengan pronoun saja, karena untuk sesi berikutnya itu akan berkaitan kata kerja ini, ya untuk neither ataupun either. Ya kita sudah tahu neither itu pasangannya dengan nor, ya berarti ini nor dulu ya, nor lalu sudah benar ya. Nah ini kebetulan karena ini ada di merupakan subjek maka ini adalah he dan she, perlu ada subjeknya di sini. More than ini sudah kita sampaikan kan apa namanya materinya do atau tidak ya. Untuk contohnya ada contohnya enggak tadi ya sebelumnya saya sempat melihat contohnya. Oh ini kebetulan karena ini objek jelas kalau yang ini bukan ini ya. Penggunaan neither walaupun sama-sama neither ya sama-sama neither tapi penggunaannya agak beda dengan yang saya berikan ya. Saya lupa di mana ini. Ini coba dicek lagi ya penggunaan apa neither ini. Oke, intinya di sini ini komparatif sebenarnya saya memasukkan dua submateri. Pertama materi pronoun komparatif. Sebenarnya bisa saya tambahkan lagi satu lagi yaitu materi neither. Yang perlu kita analisa kata kerjanya, sementara ini tidak kita analisa. Dalam hal ini karena ini komparatif ya subjek juga. Ya kalau masih ingat tentang apa contoh soal ya she can run faster than he can. Nah ini yang perlu dipahami tentang komparatif ini. Oke, mohon maaf mungkin ada yang sudah pernah mendapatkan. Kalaupun ada yang menginginkan saya menyampaikannya pelan-pelan, ini saya coba perlahan-lahan. Oke, sementara itu ya yang neither ini pasangnya dengan nor pertama, lalu kita identifikasi subjeknya. Karena subjek maka perlu kita pakai kata pengganti subjek yaitu he
Kalau dalam ini masih sama ya, sejajar C. Ya, lalu berikutnya karena ini ada komparatif, more than, masih ingat dengan yang tadi ya, ini kita gunakan subjek lagi. Ada suatu hal-hal ya, kasus tertentu yang menggunakan them ya. Nanti kita berikan apa namanya referensinya, sebenarnya bisa they atau them, tapi kapan menggunakannya itu yang tidak mudah sekali menentukannya itu. Saya coba empat tiga delapan. Ya, kapan ini menggunakan si, ya, ini contoh yang lain ya. Ini maaf, ini yang bentuk yang lain, hati-hati. Ini tidak sama seperti yang I can run faster than he can ya. Ini agak beda karena di sini ada objeknya. Sekali lagi ini ada objeknya. Matt criticize can, maaf, she can run faster than he can, itu tidak ada objeknya. Nah, ini karena ada subjek, kata ganti subjek, dan ada kata ganti objek. Hati-hati di sini karena ada his boss. Ini kita coba terjemahkan ya. Matt and Juanita, ini bacanya H, bukan J, bukan Juanita, tapi H. Ini orang Meksiko berarti. Biasa kalau orang Meksiko seperti ini ya. Matt and Juanita work in the same office. Jadi Matt dan Juanita bekerja. Lalu Matt criticize his boss more than she. Jadi Matt mengkritisi bosnya. Ini objek berarti bosnya. More than she. Nah, kalau kita gunakan she artinya apa? Dua-duanya mengkritisi. Matt dan Juanita mengkritisi. Itu. Tetapi lebih banyak yang mengkritisi, lebih banyak Matt. Nah, ini hati-hati yang dimaksud kalau kita gunakan subjek di sini. Berbeda halnya kalau kita gunakan her sebagai pengganti objek. Sama ya, sama. Criticize his boss more than her. Nah, ini agak beda, hati-hati di sini. Ini pengganti objek ya, ini ya, yang satunya pengganti subjek. Di kalimat yang ini Matt saja yang mengkritisi bosnya. Ya, bukan wanita nggak ikut mengkritisi, tapi yang Matt kritisi si bos dan wanita. Itu bedanya ya, yang satu dan wanita itu dua-duanya mengkritisi. Nah, ini Matt hanya mengkritisi. Ini dalam hal ini hanya Matt saja yang mengkritisi. Ya, more than her. Tapi ini penggunaan yang lain ya, penggunaan subjek atau objek pronoun yang berbeda ya dengan yang saya berikan itu. Yang contoh yang berikan dari awal ya, she can run faster than he can, itu agak beda jenisnya ya. Karena tidak ada objek di situ. Nah, di sini ada objek. Ya, kalau ada objek boleh dituliskan she ataupun her, tapi harus sesuai tergantung si penulisnya. Sekali lagi tergantung si penulisnya yang dimaksud apa di situ. Ya. Oke, ini akan membantu sekali ya. She atau her di sini apa yang dimaksud. Oke, nanti kita coba bahas lagi ini ya, komparatif ya, comparison ini tidak kita pakai semuanya. Oke, berarti yang di sini mana tadi soalnya? Ya, ini berarti sudah ya, nomor 6. Oke, sudah nggak ada lagi, ini sudah terjawab semuanya. Kira-kira itu ya penjelasannya sedikit banyak ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya mengidentifikasi pronoun ini, dan ini sekali lagi ini tidak mudah karena bisa jadi satu kalimat itu ada lebih dari satu submateri. Nah, berikutnya clear reference, tadi dari awal sempat saya singgung di sini, penggunaan pronoun itu merujuk kepada siapa, harus jelas di sini ya. The pronoun need to be clearly defined ya, harus jelas. Sebagai contoh di sini, although the student prepared very hard for his exam, he did not get the grade he wanted. Meskipun ya siswa ini sudah ya menyiapkan di masa lampau ya, menyiapkan sangat keras sekali, menyiapkan dengan benar ya untuk ujiannya, dia tidak mendapatkan nilai yang dia inginkan.
Ya, ini his ada kata pronoun, ya ada pronoun kata ganti his dan ada he. Merujuk ke siapa? Nah, kalau hanya ada satu kalimat ini, maka his dan he merujuk pada student. Ya, his dan he hanya merujuk pada student itu, enggak yang lain karena tidak ada kalimat lain yang mendahului. Berbeda halnya nanti di reading ya. Nanti di reading itu ada paragraf 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang tidak mudah untuk kita mengacu pronoun itu merujuk kemana. Tapi biasanya ya, secara umum biasanya itu berarti tidak selalu. Biasanya itu merujuk pada kata-kata persis sebelum di sini ya, sebelum kata ganti yang di ini. Biasanya. Jadi tidak jauh-jauh di paragraf yang awal sekali ya rujukannya. Oke, ini contoh yang mungkin agak ambigu dan perlu diperjelas atau perlu diperbaiki. Ya, my wife told my mother, ya, my wife told my mother that she should choose the baby's name. Istri saya menyampaikan ke ibu saya bahwa dia dalam bahasa Indonesia ya, dia perempuan, dia sebaiknya yang memilih nama bayinya. Nah, dia ini karena tidak ada yang lain-lain juga dan biasanya sekali lagi merujuk pada kata-kata persis sebelumnya ini ada dua, my mother, ada my wife, ya ada dua di sini. Ya berarti ini belum jelas siapa yang dimaksud dengan si ini, apakah my mother atau my wife ini. Ya, jadi tidak selalu merujuk pada persis ininya ya, tapi bisa jadi agak sedikit ke belakang ya rujukannya. Nah, oleh karena itu ini karena belum terlalu jelas ini perlu diperbaiki ya. My wife told my mother to choose the baby's name. Ya, ibu saya menyampaikan ke ibu saya sebaiknya yang memilih nama bayinya. Nah, ini yang berarti my mother yang memilih ya. Ini to choose the baby's name. Oke, ini hanya beberapa contoh saja ya terkait dengan penggunaan pronoun ya yang kita jadikan sebagai membantu untuk merujuk ke sesuatu. Oke, gitu aja mungkin dari saya paparannya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Belum ada. Kalau belum ada, ini saya cukupkan materinya. Ini singkat saja ya, ini ya materinya tidak banyak. Sementara kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan ya di sesi minggu depan. Oke, silakan. Ini saya tetap buka ya ini sekarang jam berapa? 8:49 udah mau ini ya selesai ya. Ya sampai jam 9 ya. 10 menit ini saya buka sampai jam 9 ya, ini berarti ya 1 jam 40. Oke. Sayangkan. Ataupun teman-teman silakan kalau ingin live juga dipersilakan. Oke, gitu aja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.